Fungsi logika pada pengolah angka. Fungsi if. Fungsi if dipakai untuk menguji suatu data atau pernyataan apakah bernilai benar atau bernilai salah. Rumusnya sama dengan if buka kurung logical test, value if true, value if false. Logical test adalah data atau pernyataan yang akan diuji, sedangkan value if true bernilai benar jika data pernyataan yang diuji valid. Value if false bernilai salah jika data pernyataan yang diuji tidak valid. Fungsi logika if ini biasanya diikuti oleh operator logika lain seperti sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Contoh, di sini disediakan data A, B, di mana A terdapat angka-angka 20, 100, 22 dan seterusnya. B 50, 50, 22 dan seterusnya. Pada kolom C diberikan pernyataan bila A lebih besar daripada B, maka muncul benar. Kita lihat untuk penulisan formula sama dengan if buka kurung A6 lebih besar B6, tanda kutip benar, tutup tanda kutip, kutip salah, tutup tanda kutip. Tanda kutip digunakan untuk huruf, tanda baca, dan spasi. Kita lihat kolom C pada sel C6 tampil salah karena A20 B50 sehingga salah. Kemudian sel A7 100, sel B7 50, maka sel 7 bernilai benar karena 100 lebih besar daripada 50. Begitu seterusnya. Kolom D, A lebih kecil daripada B. Sel A6 20, sel B6 50, maka sel D6 bernilai benar karena A lebih kecil daripada B. Selanjutnya kolom E. Pernyataan yang dibuat adalah A sama dengan B. A 20, B A 20 sama dengan B 50, itu salah, maka sel E6 berisi salah. Begitu seterusnya sehingga A8 sama dengan B8 sama-sama bernilai 20, maka sel E8 bernilai benar. Berikut ini adalah contoh penggunaan formula logika if. Pertama-tama kita buka aplikasi WPS Office, kemudian kita klik tombol plus, kemudian kita pilih
simbol S, lembar bentang untuk membuka spreadsheet. Kita pilih lembar kosong. Sini kita akan memasukkan data. Pertama-tama kita masukkan judulnya dulu. Untuk mengetik kita buka mode keyboard. Fungsi kita misalkan ada dua jenis kondisi, yang pertama A dan kedua B. Kemudian kita mengubah ukuran lebar kolom. Caranya begini, kita klik di penanda kolom, kemudian sampai muncul panah, kemudian kita geser ke kiri. Sini kita beri pernyataan A lebih besar dari B. Kemudian di sini A lebih kecil dari B. Jumlahnya A sama dengan B. Ini. Kemudian kita coba memasukkan formula menggunakan if. Kita pilih fx, kita pilih logika if, kemudian sesuai dengan pernyataan yang ada di atas, A lebih besar dari B, maka kita pilih sel yang berisi A 20 ada di A 6, kemudian kita masukkan operatornya, operator logika. Lebih besar dari B, kemudian kita centang titik koma ya, kemudian kita masukkan untuk teks selalu diawali dengan tanda kutip 2. Bila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan salah. Untuk mengcopy rumus ini, kita klik di sel yang sudah kita masukin rumus, tahan sampai muncul panah ke bawah. Ini kita pilih panah ke bawah, kemudian kita lepas.
Kemudian kita masukin di kolom A lebih kecil B, kita masukkan formula if. Kemudian kita pilih kolom A, operatornya lebih kecil daripada B. Kemudian jika kondisi ini terpenuhi, koma, kita masukkan teks benar. Bila tidak, koma, kita masukin teks salah. Kemudian kita klik tahan sampai muncul panah. Kemudian kita tarik panah ke bawah untuk mengcopy formulanya ke bawah. Demikian. Selanjutnya sama dengan B, koma, bila terpenuhi kita berikan teks benar. Bila tidak, kita beri teks salah. Ingat, setiap memberikan teks dalam formula selalu diawali dengan tanda kutip. Kemudian formulanya kita tarik. Kita range. Kita buat garis batas. Kita simpan. Fungsi AND dan OR. Sering kita jumpai fungsi AND dan fungsi OR mengikuti fungsi logika if. Ini terjadi bila data atau pernyataan yang diuji berjumlah 2 atau lebih. Rumus AND adalah sama dengan AND logical 1, logical 2, dan seterusnya. Sedangkan rumus OR dimulai dengan sama dengan OR buka kurung logical 1, logical 2, dan seterusnya. Untuk koma dan titik koma itu tergantung daripada settingan pada sistem operasi kita menggunakan United States atau Indonesia. Bila menggunakan Indonesia, maka kita menggunakan tanda koma. Logical merupakan data atau pernyataan yang diuji. Disediakan sebuah contoh. Disediakan data gaji bila pegawai menikah dan gaji lebih besar atau sama dengan 100.000, maka bonus sebesar 50.000. Kita perhatikan bonus di sini. Yang mendapatkan bonus dari 5 pegawai ini yaitu yang memiliki status
menikah dan gajinya lebih besar dari 100.000, sehingga hanya satu yang mendapat bonus sebesar 50.000, berada pada E8. Berikut ini adalah data kepegawaian yang berisi nama pegawai, status, dan gaji. Kemudian ada kolom bonus, di mana bonus diberikan kepada pegawai yang telah menikah dan gaji lebih besar atau sama dengan 100.000. Bagaimana membuat formulanya? Mari kita simak. Pada sel E6 kita masukkan formula menggunakan if. Kemudian kita masukkan formula N, karena syaratnya untuk mendapatkan bonus bila statusnya menikah dan gaji lebih besar atau sama dengan 100.000. Karena dua kondisi ini harus terpenuhi, kita menggunakan formula N. Nah, formula N dengan rumus N buka kurung logical 1, logical 2, dan seterusnya. Pernyataan yang pertama, status sama dengan menikah. Berarti kita pilih sel C6. C6 sama dengan dalam kurung tanda kutip menikah. Ingat, untuk teks kita harus menggunakan tanda kutip. Ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, gaji lebih besar atau sama dengan 100.000. Gaji Andi ada di sel D6. Lebih besar sama dengan lebih besar, kemudian sama dengan 100.000. Bila kondisi ini terpenuhi, maka mendapatkan bonus sebesar 50.000. Bila tidak mendapat bonus atau sama dengan 0. Kita lihat Andi status belum menikah, gaji 100.000, bonus 0. Kenapa 0 sedangkan gajinya 100.000? Karena satu kondisi belum terpenuhi, yaitu statusnya belum menikah. Kemudian ini kita klik tahan lama sampai muncul tanda panah, kemudian kita tarik ke bawah untuk mengcopy
formula itu. Kemudian kita lepas. Dari semua pegawai yang berhak mendapat bonus adalah Betty, di mana statusnya menikah, gajinya lebih besar dari 100.000, sehingga Betty mendapatkan bonus.